kita lanjutkan perbincangan dengan Profesor Arief. Prof, ini kontribusi perguruan tinggi untuk menangani COVID ini kan tidak sekedar pemikiran, tapi saya dengar juga banyak kampus yang sudah memproduksi obat atau ramuan tradisional untuk mencegah COVID. IPB sendiri apa yang sudah dilakukan? Ya, saya kira ini kan sebuah bentuk adaptasi para inovator, para pembelajar ketika dihadapkan pada masalah ini. Memang yang diharapkan oleh publik adalah bagaimana harus keluar dengan inovasi-inovasi baru. Dan di IPB ada banyak riset berkaitan dengan hal tersebut karena memang kita fokus pada pangan ya, dan juga produk-produk pangan untuk kesehatan. Kita ada biofarmaka, ada pusat studi biofarmaka yang memang mengkaji ramuan-ramuan lokal untuk kesehatan, untuk imun, dan juga bahkan untuk anti COVID. Seperti misalnya sekarang dalam proses uji klinis untuk senyawa jambu biji ya. Kemudian juga ada jeruk ya, yang ini sudah berkolaborasi dengan swasta untuk pengembangan hilirisasinya. Nah, ini sekarang kalau uji klinis sudah selesai ya segera akan swasta dalam negeri ya. Swasta dalam negeri. Dengan swasta, nah kita akan segera jalankan. Dan sekarang sudah ada juga yang sudah berkembang, ada permen dari kayu putih. Ini penting sekali. Permen kayu putih ini saat ini sudah tersedia karena IPB punya 15 outlet outlet di 15 mall di Indonesia. Produk-produk inovasi kita semua. Produk-produk inovasi IPB dan juga alumni IPB, dan itu sebenarnya produk-produk untuk untuk kesehatan. Jadi dengan adanya ini kita akan semakin meningkat imun, seperti produk misalnya ayam minuman jahe ya, dan kemudian juga produk-produk mesti propolis ya, kita juga sudah ada, dan sekarang lagi riset juga ada yang proposal kemarin saya lihat telur omega 3 yang mengandung anti COVID. Dan saya kira banyak sekali variasi riset ini. Saya kira perguruan tinggi lain juga luar biasa. Ada robot ya untuk melakukan pelayanan, ada ventilator, dan juga ada kombinasi 5 obat-obatan untuk COVID. Saya kira hampir semua perguruan tinggi. Tapi bagi saya yang penting sekarang ini adalah bagaimana pemerintah dan perguruan tinggi dan lembaga riset yang ada di Indonesia ini harus berkolaborasi. Nggak bisa sekarang sendiri-sendiri. Seperti soal jambu merah ya, jambu biji merah tadi itu kita kolaborasi dengan UI. Ya, itu kan suatu hal yang sangat bagus. Jadi penelitian kolaboratif itu justru akan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih dahsyat. Dan ini kalau pemerintah bisa mendorong terciptanya kolaborasi, saya kira akan sangat bagus. Dan saya yakin Pak Menristek punya visi yang luar biasa soal bagaimana penguatan kolaborasi untuk bisa menghasilkan inovasi yang memberikan solusi. Ini selama ini persoalan krusial apa yang menghambat terjadinya inovasi di perguruan tinggi? Ya memang salah satu hal yang ya untuk masa COVID ini tentu mobilitas ya. Kalau orang mau datang ke lab mikir kan, mau datang untuk ke lapangan mikir. Hanya terkait COVID ya. Tapi kalau tidak terkait COVID, masalahnya memang ada dua. Pada supply side, pada demand side. Supply side pada sisi kampus. Sisi kampus kadang-kadang memang penelitian seringkali tidak tuntas. Jadi kita tuh ada namanya technological readiness level, tingkat kesiapan teknologi untuk dipasarkan. Itu ada angkanya sampai 9. Kalau 9 itu berarti udah bagus banget siap di lapang. Kadang-kadang penelitian kita itu sampai TRL 5. Jadi masih butuh 3 tahap lagi. Kenapa? Kendalanya di mana? Nah kadang-kadang kan memang peneliti hanya berbasis pada imajinasi, bukan berbasis pada kebutuhan. Nah oleh karena itu kita mendorong di IPB ada namanya Science Technopark. Ya memang tugasnya adalah mempertemukan dengan user, dengan industri, agar apa? Agar dari awal tidak saja industri memanfaatkan hasil inovasi, sebisa mungkin bisa dari awal desain itu hasil konsultasi dengan industri, sehingga begitu selesai langsung diadopsi oleh industri. Karena industri kan sudah punya pengalaman di pasar dan sebagainya. Nah ini, kemudian di sisi lain, dari sisi industri kadang-kadang persoalannya adalah soal royalti, soal itu kadang-kadang mereka mengatakan, oh ini kan biaya riset dari saya semua, ya berarti Anda nggak punya kontribusi. Nah itulah kan disinsentif buat para peneliti. Nah inilah dua sisi menurut saya yang harus dipertemukan, dan kemudian dari pihak industri tentu kita dorong untuk bisa terus datang ke kampus, bahkan ngantor di kampus, kita sediakan ruangan di kampus IPB, ya, industri-industri itu untuk tempat konsultasi, ada communication space dengan para peneliti. Menurut saya ini satu hal yang harus kita percepat ya, proses bagaimana kolaborasi dengan industri ini, dan industri-industri yang kalau IPB sebagian
kita ciptakan pabrik sendiri, kita buat pabrik sendiri, kita buat PT sendiri ya untuk memproduksi itu. Tapi sebagian lagi licensing, misalnya orang lain kemudian kita kita serahkan pada industri untuk diperbanyak dan sebagainya, kita nerima royalti. Itu saya kira hal yang saat ini sering terjadi. Ini kita bicara IPB ya, IPB ini kan salah satu kampus tertua dan terbaik di pertanian, yang sebenarnya bisa melakukan banyak riset dengan bahan baku pertanian ya. Nah, konsep Bapak ke depannya untuk meningkatkan imunitas, mencegah pandemi yang sejenis itu gimana? Ya, jadi sekarang ini kan kita dengan ketika ada flu burung, kita hadir dengan vaksin anti flu burung. Nah sekarang dengan adanya AL ini, kita pun sekarang sedang mendorong untuk melakukan riset-riset bagaimana PCR kit ya. PCR kit itu supaya selama ini kita dapat impor, ini harus segera kita produksi sendiri. Ini riset sekarang sedang mau berlangsung juga. Nah jadi riset-riset yang sekarang ini ada dalam bidang pertanian, ini tidak saja untuk masalah pangan. Sekarang orientasi kesehatan sudah mulai kuat. Nah sehingga kita perkuat yang namanya Pusat Studi Bio Farmaka, agar obat-obat yang ada di Indonesia itu sebagian adalah bersumber dari bahan baku lokal. Nah ini kalau ini bisa terjadi, menurut saya akan sangat-sangat bagus sekali untuk bisa kita ini mandiri, punya kedaulatan di bidang kesehatan. Saat ini kita tidak punya kedaulatan di bidang kesehatan, karena apa? Semua impor, alat kesehatan impor, obat-obatan impor, karena berbasis pada farmasi, berbasis pada kimia ya. Tapi sekarang dengan adanya biofarmasi, biofarmaka ini, menurut saya saatnya kita ini adalah memutus ketergantungan dengan menciptakan produk-produk herbal yang kita ciptakan. Nah, sehingga IPB sekarang sudah melengkapi orientasinya tidak hanya sekedar pangan, energi, tapi juga bagaimana pertanian untuk mensupport kesehatan dengan produk-produk pangan tersebut. Nah, kita juga punya keahlian dalam bidang health, dalam bidang biomedical juga cukup bagus. Ya. Itu perlu ada prodi baru nggak untuk beradaptasi dengan itu? Kita sekarang kita lanjut segmen berikut. Ya, Pemirsa tetaplah di Special Interview kolaborasi swasta. Saya ingat awal tahun ini kan Menteri mengenalkan konsep kampus merdeka. Kalau di kampus terus dia tidak paham apa yang terjadi di luar, begitu keluar dia butuh adaptasi lagi dan sebagainya. Dia tahu realitas sehingga problem solvingnya lebih cepat. Betul, justru tidak hanya mahasiswa, dosen pun sekarang banyak kita dorong untuk di luar, untuk bisa memahami realitas.